Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya dari segala limpahan karunia nikmat yang senantiasa masih diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya kesehatan dan umur yang panjang. Oleh karena itu kita jadikan karunia nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita jadikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menuntut ilmu. Adapun kajian kita melanjutkan dari pembahasan mengenai tentang adab seorang muslim yang kita ambil kitab Adab Muslim fil Yaumi wal Lailah yang ditulis oleh Lajnah Darul Watan. Adab di dalam keseharian seorang muslim, baik itu laki-laki dan perempuan. Ini sangatlah penting mengenai tentang etika kita di dalam mengamalkan adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih melanjutkan mengenai tentang adabul masjid yang berkaitan dengan masjid, melanjutkan dalam pertemuan yang lalu, dan kita masuk ke dalam adab yang ke-8 di dalam adabul masjid yang berkaitan dengan masjid. Al-muallif di sini menjelaskan adabul murur baina yadayil musalli, larangan seseorang berjalan di antara orang yang sedang melaksanakan salat. Dalam Islam, dalam syariat Islam, seseorang ketika dalam keadaan salat maka tidak boleh kita melewatinya, dan hukumnya haram, berdosa orang yang melewati orang yang sedang salat. Wa istihbab an ya'khudh al-musalli sutrah lahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sunnah agar kita meletakkan sutrah ketika kita hendak melaksanakan solat. Jadi sutrah dalam solat itu sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Dan orang yang ketika melewatinya dalam keadaan solat maka dia telah berdosa. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muttafaqun alaih, yang Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayhi musalli madza alaihi lakana an yakifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Kata Rasul SAW, seandainya seseorang yang lewat di depan orang yang sholat itu,
dia mengetahui dosanya perbuatan itu. Jadi orang yang melewati orang yang sedang dalam keadaan sholat, dia lewati, maka berdosa baginya. Niscaya lakana an yakifa arba'ina khairan lah, jika dia berdiri selama 40 tahun itu lebih baik baginya daripada dia lewat di hadapan orang yang sedang melaksanakan salat. Lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Jadi berdiri dalam waktu 40 tahun itu lebih baik daripada dia melewati orang yang sedang dalam keadaan salat. 40 hari kita berdiri saja, jangankan 40 hari, seharian aja belum penuh, ngantri menunggu sesuatu sudah lelah. Maka kata Nabi SAW, ini 40 tahun dia berdiri, itu lebih baik dia lakukan daripada dia melewati di hadapan orang yang sedang sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini disunnahkan untuk meletakkan sutrah agar kaum muslimin dia tahu bahwasanya antara dia dengan sutrah itu ada jarak yang tidak bisa dilewati. Maka kembalikan kepada adabnya. Sebagai kita seorang muslim, maka kita perhatikan apakah saudara kita sedang sholat atau tidak. Maka seandainya kita melewati, maka kita telah berdosa. Maka lebih baik kita berdiri 40 tahun, itu lebih baik bagi kita daripada kita melewatinya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW pun bersabda, la tusalli illa sutrah. Janganlah salat kecuali menghadap sutrah. Ini asal perintah. Wala tada'a ahadan yamurru baina yadaik. Maka jika ada orang yang melewati, kita sudah meletakkan sutrah, lalu tolaklah dia, cegahlah dia dengan tangannya. Jika ada orang lewat, maka cegah dengan tangannya, agar dia tidak melewati. Jadi orang yang sedang sholat, kita sedang sholat. Fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'hu qarina. Jika tidak dicegah, sesungguhnya dia itu bersama korinnya, bersama syaitan. Oleh karena itu Nabi SAW perintahkan untuk mencegah dengan tangannya. Dia terus ingin melewati, maka cegah lebih keras. Dan sampai 3 kali diperintahkan untuk memerangi orang yang lewat tersebut, dan bahkan sampai diperintahkan untuk membunuhnya. Karena alasannya, fa inna ma'ahu qarina. Sesungguhnya dia sedang bersama syaitan, ingin merusak salat kaum muslimin. Ini perintah, tapi kita melihat kepada maslahatnya. Jangan antum 3 kali langsung dibunuh. Jangan. Cegah, dan itu adalah perintah sunnah. Jadi adab di sini di dalam perkara yang berkaitan dengan masjid. Jika kita sedang berada di masjid, maka perhatikan, tidak boleh adabnya melewati orang yang sedang sholat. Yang kedua, jika kita sedang melaksanakan sholat, hendaknya kita menghadap sutrah. Maka ini adab yang berkaitan dengan masjid. Kita masuk ke adab yang ke-9. Jadi adam ittiqadil masajid turqan. Dilarangan bagi seseorang
menjadikan masjid-masjid itu sebagai tempat jalan, tempat jalan dilalui oleh manusia, kendaraan dan semisalnya. Larangan, tidak boleh kita jadikan masjid itu sebagai tempat jalan, akses jalan untuk manusia dan bahkan untuk kendaraan dan semisalnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, yang beliau bersabda, la tattakhidul masajida turqan illa dzikrin aw salatin. Jangan jadikan masjid-masjid sebagai tempat jalan atau jalan, kerana masjid itu digunakan kecuali untuk apa? Yaitu mengingat Allah, berzikir, atau digunakan untuk sholat. Dan ini adab di dalam mengenai tentang masjid. Masjid digunakan untuk mengingat Allah, baik itu zikir, membaca Al-Quran, kemudian sholat. Tidak layak dijadikan sebagai tempat atau hanya sebatas untuk melewati jalan. Maka adab seorang muslim, orang yang beriman, ketika dia berhadapan atau berkaitan dengan masjid, maka tidak boleh masjid itu dijadikan hanya sebagai tempat atau hanya dilalui sebagai jalan. Ini tidak beradab. Hendaknya kaum muslimin itu memakmurkan masjid itu dengan di dalamnya zikir kepada Allah, salat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini yang dilakukan oleh seorang muslim. Innama ya'muru masajidallah, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa mereka? Man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dengan cara apa memakmurkan masjid? Wa aqamas shalah, dengan dijadikan tempat salat. Masjid itu dijadikan tempat salat. Oleh karena itu tidak pantas, tidak layak masjid dijadikan sebagai tempat akses jalan. Apalagi masjid dijadikan tempat hiburan untuk pesta dalam hal dunia. Ini tidak beradab, tidak menghormati masjid itu sebagai tempat ibadah. Selain dijadikan untuk salat di dalamnya, wa aqamas shalah wa ataz zakah, dijadikan untuk sebagai tempat menampung zakat, membayar zakat di dalamnya. Maka orang-orang yang beriman, walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Pantas mereka orang-orang yang beriman ketika dia memakmurkan masjid dengan melaksanakan salat, memakmurkan masjid dengan zikir kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adab di dalam berkaitan dengan masjid. Masjid tidak pantas dan tidak layak dijadikan sebagai akses jalan. Tidak pantas dan tidak beradab terhadap masjid. Apalagi yang melakukan adalah seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Maka adabnya dia
memuliakan masjid dengan memakmurkannya, dengan di dalamnya dijadikan zikir kepada Allah, salat atau amalan-amalan yang disyariatkan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, azakumullah. Adapun adab yang ke-10 yang berkaitan dengan masjid, adab raf'i sauti fil masjidi wa tashwisi 'alal musallin. Larangan mengangkat suara dengan keras di dalam masjid atau membuat gaduh, berisik terhadap gangguan kepada orang yang sedang sholat. Adab di dalam masjid, ketika sudah di dalam masjid tidak boleh kita mengangkat suara, membuat gaduh hingga membuat tidak nyaman atau mengganggu bagi orang yang sholat di dalamnya. Ini tidak beradab. Seperti apa? Wa yadkhulu fi tashwis, masuk ke dalamnya orang yang membuat gaduh, berisik, alal musallin, terhadap gangguan orang yang sedang salat, jadi tarkul hatif, al jawali maftuha, dengan dia meninggalkan HP, handphone itu dia tidak di silent atau tidak dimatikan, dia tinggalkan begitu saja handphone terbuka, hingga akhirnya ketika ada yang menelpon terganggu orang yang sedang sholat, apalagi nada deringnya dangdutan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini masuk ke dalamnya larangan. Dan kita perhatikan ketika sudah masuk masjid, yang membawa handphone hendaknya dia silent atau dimatikan. Jangan biarkan handphone itu terbuka. Kalau dia bunyi, masuk ke dalamnya, jadi membuat gaduh dan membuat rusak bagi orang yang sholat. Khusus nggak kalau kita lagi sholat kemudian di sampingnya ada bunyi handphone, nada dering, tapi nggak dimati-matikan, terganggu. Nah disitulah fatwa ulama, boleh kita mematikan handphone kita sedang bunyi, kemudian kita ambil, kita matikan. Tapi ada orang awam, dia mendiamkan terus, yang bikin kita tidak khusyuk. Nah itu nada deringnya dangdut, koplo, macam-macam. Ini membuat gaduh bagi orang yang sholat. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, yang mana Nabi SAW ketika orang yang sedang sholat, maka kita tidak boleh mengganggunya dengan mengangkat suara atau kita menjadikan tidak khusyuk dengan kita berisik. Bahkan sampai kita membaca Al-Quran tidak boleh keras-keras, dapat mengganggu orang yang sholat. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Jangan satu sama lain mengeraskan membaca Al-Quran. Dilarang kita mengeraskan satu dengan yang lainnya, sedangkan di situ ada orang yang sholat. Jadi kita pelankan kalau ada yang sholat. Ini adab di dalam masjid. Jika ada orang yang sholat, maka jangan kita buat gaduh.
Lalu dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, ini dikisahkan dari jalan sahabat Al-Sa'ib bin Yazid, yang mana dia berkata, beliau mengatakan, aku pernah berdiri di masjid, lalu ada seseorang yang melempar kerikil kepadaku. Ini beliau, ya, Al-Sa'ib bin Yazid ini sedang berdiri di, ya, masjid. Lalu ada seseorang yang melempar kerikil kepadaku, kata beliau. Lalu aku mencari orang yang melempar kerikil itu kepadaku, dan aku dapati dan aku lihat ternyata yang melempar adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kaget Al-Sa'ib bin Yazid ini, dia sedang berdiri, lalu ada seseorang yang melempar kerikil. Dicari-cari, mau marah tadinya, ternyata dilihat yang melempar adalah sahabat Umar. Nggak jadi. Lalu sahabat Umar berkata kepadanya, bawa pergi dua orang tersebut, karena dilihat oleh Al-Sa'ib bin Yazid, beliau ini sedang memperhatikan dua orang yang sedang berisik di dalam masjid. Jadi dia berdiri, dia memperhatikan, tapi tidak melarang. Makanya sahabat Umar melempar kerikil dari jauh, agar membawa dua orang ini yang berisik di dalam masjid, membuat gaduh, karena ada orang-orang yang sedang sholat di dalam masjid. Suruh dibawa, kemudian dihadapkan kepada beliau, sahabat, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Didatangkanlah dua orang tersebut kepada beliau. Lalu ditanya oleh sahabat Umar, dari mana engkau datang? Asalnya dari mana engkau datang? Karena saat itu masjid yang dibangun, ya, di Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Jadi kaum muslimin datang dalam rangka memakmurkan masjid. Lalu di situ ada adab-adabnya. Makanya orang yang di dalam masjid tidak boleh membuat gaduh dan tidak boleh berisik. Maka ditanya dua orang tersebut, dari mana kalian datang? Maka dia menanyakan, dia menjawab, kami datang dari negeri Taif. Lalu sahabat Umar berkata kepadanya, "Lau kuntuma min ahli al-balad li'auja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan, kalau kalian berdua berasal dari penduduk negeri ini, maksudnya datang dari, tentu aku akan menderakmu, yakni menghukumnya. Lantas dengan suara keras dia membuat gaduh di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama menjelaskan ancaman sahabat Umar ini kepada dua orang yang dari negeri Taif agar tidak mengeraskan suaranya ketika berbicara atau dalam keadaan apapun di dalam masjid. Dan ini menunjukkan bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini memuliakan masjid, menjaga adab-adabnya agar kaum muslimin tidak berbuat onar, tidak berisik di dalam masjid. Sedangkan di dalam ada orang-orang yang sedang zikir dan ada orang yang sedang melaksanakan sholat. Makanya disebutkan pula oleh para ulama, sahabat Umar ini marah terhadap dua orang ini karena dia telah menyelisihi dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perbuatan yang disepakati oleh para sahabat, agar ketika di dalam masjid tidak pantas dan tidak layak, tidak beradab dia mengangkat suara atau dia membuat gaduh di dalam masjid hingga terganggulah orang-orang yang sedang sholat. Hatta sampai orang yang membaca Al-Quran tidak boleh kita keraskan kalau ada di samping kita orang yang sedang sholat. Gak boleh, adabnya kita harus pelankan. Itu yang kata Nabi SAW, la yajhar ba'dukum yani ala ba'di bil Quran. Tidak boleh ya di antara kalian
Ini saling keras mengeraskan, sedangkan ada orang yang sedang sholat. Maka kita beradab ketika masuk ke dalam masjid. Tidak boleh kita mengangkat suara, teriak-teriak, buat gaduh, atau paling tidak masuk ke dalamnya membuat gaduh dengan membiarkan handphone tidak di silent, tidak dimatikan dalam keadaan sholat. Dan ini masuk ke dalamnya asnaus salah, tentang memuliakan dari perkara orang yang sedang sholat. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Adab yang ke-11, alla tatayyabul mar'ati aw tazayyani 'inda khurujiha lil masjid. Hendaklah para wanita ini ketika keluar dalam rangka menuju masjid, dilarang bagi mereka para wanita untuk memakai minyak wangi atau berhias. Tidak boleh para wanita ketika menuju masjid, baik itu dalam rangka untuk melaksanakan sholat, menuntut ilmu, maka tidak layak bagi mereka para wanita untuk berhias atau memakai minyak wangi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa tiban." Apabila para wanita di antara para wanita mereka menuju masjid atau ingin hadir ke dalam masjid, fala tamassa tiban, maka jangan dia menyentuh minyak wangi. Dia masukkan jangan dia memakai minyak wangi. Dan ini haram hukumnya bagi para wanita ketika dia keluar dari rumahnya, baik itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka menuju masjid Allah, kemudian dia memakai minyak wangi, berhias diri, maka haram bagi mereka para wanita. Yang para ulama menjelaskan linisai ahkam, jadi khas, para wanita ini memiliki hukum yang secara khusus, bihinna fi huduri as-salawati fil masajid, memiliki secara khusus hukumnya bagi para wanita ketika mereka ingin hadir di dalam salat yang 5 waktu. Fala budda laha an talzima bil awamir syar'iyyah, maka para wanita hendaknya dia harus senantiasa mentaati perintah-perintah di dalam syariat. Ketika dia keluar dalam rangka untuk mentaati Allah, tidak bermaksiat, tapi dia dalam rangka untuk mentaati Allah. Mungkin dia dalam rangka ingin salat yang 5 waktu di masjid, atau menuntut ilmu, atau yang lainnya yang disyariatkan dalam syariat Islam. Namun dia senantiasa harus memperhatikan perintah-perintah yang diperintahkan dalam syariat. Salah satunya perintah dalam syariat, wa minha annaha la tamassa tiban, tidak boleh dia memakai minyak wangi. Dan hadis ini sebagai larangan bagi para wanita, idza syahidat ihdakunnal masjidah fala tamassa tiban. Para wanita hendak mendatangi masjid, maka tidak layak, tidak boleh mereka memakai minyak wangi. Larangan. Lalu ada apa? Kok para wanita ini ketika mendatangi masjid atau dia keluar dari rumahnya dilarang untuk memakai minyak wangi? Apa alasannya? Para ulama pun menjelaskan, li'anat tiba yanummu sahibihi, orang yang memakai minyak wangi itu dia akan menandai bagi orang yang memakainya, dan kita akan tahu siapa yang memakai minyak wangi.
dan akan terpandang kepada dirinya. Ini yang pertama. Makanya yang kedua, fayujibul ittifata ilaiha, yani bil mar'ah. Wajib bagi para wanita agar dia yakni berpaling dari para laki-laki. Ini yang disyariatkan. Wanita itu tidak boleh dekat-dekat dengan yakni laki-laki. Menjauh, berpaling dari mereka. Namun jika dia memakai minyak wangi, terciumlah minyak wangi itu kepada seseorang, dan seseorang itu akan memandang kepadanya. Maka larangan bagi mereka. Lalu para ulama pun menjelaskan, larangan haram bagi para wanita untuk memakai minyak wangi ketika dia keluar rumah, baik itu dalam rangka untuk pergi ke masjid. Alasannya para ulama menjelaskan, wa yuharriku qulubar rijal wa syahwatihim. Ini yang terbesar, bahwasanya minyak wangi yang dipakai oleh para wanita itu dapat menggerakkan hati-hati para lelaki yang membuat bangkit syahwat mereka. Ini alasannya diharamkan wanita memakai minyak wangi keluar hatta sampai dia pergi menuju masjid. Kalau dia memakai minyak wangi, dapat wa yuharriku qulubal rijal wa syahwatihim, dapat menggerakkan hati-hati para laki-laki, dan syahwat mereka akan naik ketika dia mencium wanita yang sedang memakai minyak wangi. Maka ini berdosa para wanita seperti ini. Maka larangan ini adalah para wanita ketika dia keluar dari rumah dilarang untuk memakai minyak wangi. An-nahyu yansahibu ala kulli salawat. Larangan bagi para wanita ketika dia keluar ya dari seluruh salat. Kalau dia ingin melaksanakan salat ya 5 waktu, baik itu salat ya di malam hari, salat di siang hari, ketika dia keluar dalam rangka untuk menuju masjid, dilarang mereka memakai minyak wangi, dilarang mereka memakai parfum. Li'anna al-khawfa wuqu'at fitnah, yang ditakutkan mereka terjerumus ke dalam fitnah, dapat menggoda laki-laki. Fitnah yang kedua dapat menimbulkan yakni kekejaman atau ya kejahatan, maka dilarang bagi para wanita. Adapun adatun nisa isti'malut tibi fil laili li azwajihinna, kebiasaan mereka para wanita pada zaman dahulu. Di pada zaman dahulu para wanita kebiasaan mereka ini memakai minyak wangi, dia gunakan minyak wangi tersebut jadi di malam hari, akan tetapi li azwajihinna, bagi apa? Pasangan mereka. Makanya para wanita boleh memakai minyak wangi asalkan di hadapan suaminya, di hadapan yang mahramnya, di hadapan suaminya. Ini mereka jadikan kebiasaan mereka. Adatun nisa isti'malu tibi fil laili li azwajihinna. Ini kebiasaan para wanita. Jadi para wanita itu ketika hendak tidur, ketika menjelang ya malam, ini mereka menghiasi diri dan memakai minyak wangi di hadapan yakni suami-suami mereka, dan ini kebiasaannya para wanita-wanita di zaman dahulu. Maka adab bagi para wanita, tidak pantas ketika dia keluar dalam rangka untuk ibadah, melaksanakan sholat yang 5 waktu berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, maka tidak boleh dia memakai minyak wangi atau berhias diri. Dan masuk ke dalamnya kalau dia berhias diri adalah
tabarruj. Ini tidak boleh. Adapun kita sebagai seorang suami tidak boleh melarang para istri kita atau anak perempuan kita jika dia ingin keluar ke rumah kemudian dalam rangka untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka jangan dilarang. Akan tetapi dia harus penuhi syariat-syariat apa yang disyariatkan bagi dirinya, dan apa saja yang tidak boleh dia lakukan maka sampaikan. Maka para wanita boleh dia sholat di masjid asalkan dia memenuhi syarat, meninggalkan apa yang dilarang. Namun sebaik-baiknya sholat wanita adalah di rumahnya daripada di masjid. Terbalik sebagaimana laki-laki sebaik-baik sholat bagi para laki-laki itu di masjid berjamaah, namun bagi para wanita yaitu di rumahnya. Kemudian yang terakhir ada berkaitan dengan masjid yang ke-12, ala yamkusul janbi wal haidhi wan nifas fil masjid liqauli ta'ala. Hendaknya tidak berdiam diri bagi para wanita yang sedang junub atau haid atau nifas yang berdiam diri di dalam masjid. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa pada ayat ke-43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu as-salati wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabili hatta tagtasilu. Itu kelengkapannya ada pada surat An-Nisa pada ayat ke-43. Wahai orang-orang yang beriman, yang pertama dilarang untuk melaksanakan salat, la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat atau melakukan salat ketika engkau dalam keadaan mabuk. Sampai kalian sadar baru boleh melaksanakan salat. Kemudian diperintahkan lagi tidak boleh kita berdiam diri wala junuban dalam keadaan junub illa abiri sabil, kecuali dalam hanya sekedar lewat saja dari masjid, hatta tagtasilu, sampai dia mandi. Nah, dalam hukum ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa hukum bagi para wanita ketika dia lewat di dalam masjid atau berdiam diri di dalam masjid? Nampak dalam ayat yang mulia ini larangan wala junuban ila abiri sabil, jadi hatta tagtazilu. Bagi orang yang junub tidak boleh dia berdiam diri di dalam masjid, kecuali apa? Illa abiri sabil, kecuali dia hanya sebatas lewat saja. Sampai dia bersih baru dia boleh duduk di dalam masjid. Namun para ulama menjelaskan tentang hukum ini. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya boleh para wanita dalam keadaan haid ini dia duduk berdiam diri di dalam masjid. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, yang mengatakan, nawilini al-khumrata minal masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, ambilkan untukku khumrah. Itu khumrah maknanya adalah sejadah kecil, ya, sejadah kecil yang untuk sujud. Maka Nabi SAW bersabda kepada Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, qalat inni ahidun, dan aku berkata sesungguhnya aku sedang haid. Maka Rasul SAW bersabda, inna haydhataki laysat fi yadik. Kata Nabi SAW yang mengatakan sesungguhnya haidmu itu bukan karena sebab
ya, sebabmu untuk masuk ke dalam masjid. Yang para ulama menjelaskan bahwasanya jika hanya sebatas ya lewat saja, maka tidak mengapa. Makanya Aisyah ketika itu tidak mau masuk ke dalam masjid. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, sesungguhnya haidmu itu tidak menghalangi, ya, untuk dia memberikan apa? Sejadah kecil milik Rasul SAW. Maka di sini disebutkan bahwasanya fatwa para ulama, semisal fatwa dari Syekh Khalid Al-Muslih hafizallahu taala, guru kami di Unaiza, beliau menjelaskan ketika ditanya apakah boleh para wanita sedang haid menghadiri majelis ta'lim atau menghadiri atau berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk apa? Majelis Quran, ta'lim dan semisalnya. Maka beliau mengatakan, menjelaskan tentang hukum para wanita yang berdiam diri di masjid. Wanita haid boleh saja masuk ke dalam masjid, jadi indal hajah, ketika dia ada hajatnya, ada kebutuhannya. Ini pendapat yang beliau katakan, ini pendapat yang lebih tepat. Jika wanita ada hajat, boleh dia masuk ke dalam masjid. Sebagaimana tadi beliau membawakan hadisnya yang Rasul SAW meminta sajadah kecil dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka itu sebagai dalil. Makanya hal ini menunjukkan bahwasanya beliau menjelaskan bolehnya bagi wanita haid memasuki masjid. Yang pertama, jika ada hajat, jika ada kebutuhan. Yang kedua, syaratnya jangan sampai dia mengotori masjid. Kan di zaman dulu apa? Enggak ada pembalut. Jangan tanya pembalut apa. Jadi dikhawatirkan apa? Tercecer, susah. Makanya fatwa para ulama sekarang, boleh dia masuk, asal jangan ya mengotori masjid dengan keluarnya darah haid tersebut, mengotori masjid. Maka dua syarat ini harus dipenuhi oleh wanita yang sedang haid pada saat dia masuk ke dalam masjid. Dan beliau menjelaskan karena ada hadis yang masyhur di kalangan kaum muslimin, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud yang berbunyi, la uhillul masjida li ahidin wala junubin. Tidak dihalalkan masjid bagi para wanita yang sedang haid dan orang yang sedang junub. Ini hadis masyhur di kalangan kaum muslimin. Tidak halal masjid itu dimasuki oleh orang yang sedang haid dan orang yang sedang junub. Namun hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, kata beliau. Hadisnya adalah hadis yang tidak sahih. Yang beliau mengatakan hadza hadisud dhaif. Kama dhaif yani li Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi fi kitabih. Bahwasanya hadis ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, la uhilul masjida li ahidin wala junubin, tidak halal masjid itu dimasuki oleh orang yang haid dan orang yang sedang junub. Ini hadisnya adalah hadis yang tidak kuat, tidak sahih, sebagaimana yang didaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Oleh karena itu, jika ada pendukungnya, bagi para wanita ingin melewati masjid, ya, maka dia harus perhatikan. Yang pertama adalah jika dia memiliki hajat, kebutuhan. Yang kedua, tidak mengotori masjid, maka disitulah tidak mengapa. Ini yang terakhir, hendaklah orang yang haid, nifas, junub, kalau nggak ada hajat nggak boleh masuk masjid, nggak boleh. Maka itu semuanya sebagai adab kita di dalam memuliakan masjid Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Kiranya kita sampai sini saja dari pembahasan kita adab ya dalam keseharian seorang muslim. Insyaallah taala nanti kita akan lanjut pada pekan yang akan datang adab di dalam membaca Al-Qur'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.